transfer of ownership. Jadi saham bisa dijual atau dibeli dengan mudah tanpa perlu ribet urusan perusahaan. Terus yang keempat, perpetual life atau korporasi tetap hidup meskipun pemilik atau CEO-nya ganti atau meninggal. Jadi meskipun pemilik atau CEO-nya udah meninggal atau mungkin mengundurkan diri, perusahaan korporasi itu masih ada, bahkan digantikan kalau CEO mengundurkan diri ataupun meninggal. Jadi kelima ada special management. Itu bisa rekrut manajer profesional yang ahli di bidangnya. Jadi perusahaan itu lebih terkelola gitu. Mau manajemen sumber daya manusia, mau manajemen keuangan, manajemen marketing itu lebih terstruktur, lebih ada bagian-bagian per divisinya. Jadi lebih maju tuh korporasinya. Jadi keuntungan korporasi adalah pemilik hanya menanggung resiko terbatas sesuai modal. Lebih mudah mencari modal lewat saham, kepemilikan bisa dengan mudah dipindahkan, umur perusahaan tidak tergantung pemilik, serta bisa dikelola oleh manajemen profesional. Jadi ini adalah keuntungan dari sebuah korporasi. Dan selanjutnya di sini juga tentunya korporasi memiliki minusnya. Ada plus, ada minus. Jadi kerugiannya adalah difficult and expense of formation. Jadi bikin korporasi lebih rumit, mahal, perlu pengacara, akta laporan dan lain-lain. Akan saya jelaskan lagi. Oke. Jadi difficult dan expense of formation itu mendirikan korporasi itu ribet, teman-teman, mahal. Pokoknya karena butuh banyak syarat hukum, butuh dokumen-dokumen resmi, terus juga serta biayanya legal yang besar dibanding usaha perorangan atau partnership. Jadi untuk mendirikan sebuah korporasi itu butuh modal banyak. Jadi makanya kalian kalau ingin mendirikan suatu korporasi, carilah investor yang baik gitu. Terus yang kedua ada government regulation and interest paperwork. Jadi apa yang dimaksud dengan poin kedua ini? Jadi korporasi harus patuh pada aturan pemerintah yang ketat gitu, termasuk laporan keuangan, pajak, dan administrasi lainnya. Ini bikin kerjaan tambah banyak dan lebih kompleks. Nah, jadi bikin korporasi itu nggak mudah. Jadi pemerintah itu pasti selalu melirik pajak kalian kalau korporasi itu. Dan yang ketiga ada conflict within the corporation. Nah, karena kepemilikan dan pengelolaannya terpisah, sering muncul konflik tuh teman antar pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen dalam mengambil keputusan. Gitu. Ya, jadinya karena bisa-bisa gitu, jadi susah ya buat koordinasi pengen mengambil keputusannya. Terus juga ada double taxation atau double pajak dua kali. Jadi laba korporasi itu kena pajaknya dua kali. Yang pertama di level perusahaan, lalu di level pemegang saham ketika keuntungan dibagikan sebagai dividen gitu. Jadi dalam korporasi ini kalian bakal kena pajak dua kali lah. Pertama dari kepemilikan terpisah, yang pertama dari level perusahaan, yang kedua level pemegang sahamnya. Yang terakhir ada lack of sorcery atau informasi keuntungan. Jadi informasi keuntungan korporasi ini harus dipublikasikan, jangan ditutup, terutama korporasi besar ya, sehingga rahasia bisnis lebih sulit dijaga dibanding usaha kecil. Oke, jadi kesimpulannya kerugian korporasi adalah biaya pendirian yang mahal dan rumit, harus memenuhi banyak regulasi dan laporan, berisiko muncul konflik internal, terkena pajak ganda, serta rahasia perusahaan lebih sulit dijaga. Oke, jadi gampang banget ya korporasi ini. Bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya ada special type of business ownership. Jadi dalam kepemilikan tunggal itu ada jenis yang spesialnya. Jadi yang pertama ada S corporation. S corp itu
dia nggak kena pajak ganda. Nah, jadinya kalau dalam S corporation ini dia pajaknya nggak double, teman-teman. Terus yang kedua ada limited liability companies atau LLC. LLC gabungan antara korporasi dan partnership, mengambil kelebihan dari dua-duanya. Pemiliknya dilindungi dari utang perusahaan atau tanggung jawab terbatas, tapi pajaknya seperti partnership, nggak ada pajak ganda. Jadi kalau mendirikan LLC itu udah oke banget, nggak ada pajak ganda juga tentunya. Terus yang terakhir ada non-for-profit corporation atau non-profit. Organisasi yang tujuan utamanya sosial, pendidikan, agama, atau pelayanan masyarakat. Bukan cari itu. Kalau ada surplus dana, biasanya diputar lagi tuh uangnya buat kegiatan-kegiatan sosial keagamaannya, bukan dibagi sebagai keuntungan. Jadi usaha profit itu usahanya itu seperti kurang lebih yayasan. Misalkan kayak yayasan itu biasanya sering ada kegiatan sosial, kayak kegiatan sosial berupa bansos, terus juga ada kegiatan keagamaan, misalkan maulid nabi atau pengajian dan lain-lainnya ya. Nah, jadi kalau yayasan jadi kalau non-profit ini ada dana dari donatur, dia itu nggak pakai dana itu buat keuntungan pribadi dari pemiliknya, teman-teman, tapi dana tersebut digunakan kembali untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, dapat dimengerti ya? Mudah banget kok. Ya, saya review dulu. Oke, Pak. Pak, izin minum ya? Oh iya, silakan. Tadi sudah dibahas mengenai chapter 4 atau bab 4 mengenai kepemilikan usaha. Kalau kita bicara mengenai kepemilikan usaha, berarti seseorang yang ingin terjun dalam dunia bisnis, dia harus bisa memilih secara tepat jenis usaha apa yang akan dijalankan terhadap nanti produk atau barang ataupun jasa yang akan diperdagangkan. Namun, dalam hal memilih jenis usaha, ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan. Baik seseorang yang ingin mendirikan usaha ataupun sekelompok orang, dia harus melihat pertama kekuatan terhadap sumber daya yang dimiliki. Nah, artinya dalam memilih jenis usaha harus dilihat kemampuannya terhadap sumber daya organisasi yang sudah dimiliki, seperti kekuatan modal atau nilai aset yang dimiliki, dan juga bagaimana informasi yang telah dikumpulkan untuk dianalisa dan dipertimbangkan mengenai jenis usaha yang dipilih. Yang kedua, berbicara mengenai kemampuan. Jadi ketika seseorang atau sekelompok orang akan memilih jenis usaha yang akan dijalankan, berarti harus mempertimbangkan mengenai kemampuannya seperti keterampilan, penguasaan bisnis, penguasaan jenis usaha, lalu bagaimana kemampuan dalam hal melakukan produksi, pemasarannya, pengelolaan keuangannya, dan juga terhadap sumber daya manusia. Nah, ini juga harus dipertimbangkan supaya bisa memilih jenis usaha yang tepat untuk bisa nantinya dijalankan dan dikembangkan. Dan yang ketiga, melihat dari kemampuan manajemen. Bagaimana kemampuan manajemen yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang ingin memutuskan terhadap jenis usaha yang dipilih. Bagaimana kemampuan manajemennya? Lihat dari pengelolaan keuangan. Bagaimana dia bisa mengelola aset sebaik mungkin agar nantinya aset itu bisa memberikan keuntungan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Lalu juga berbicara mengenai bagaimana kemampuan dalam mengelola keuangan dalam hal utang perusahaan. Apakah nanti pemilik jenis usaha atau memilih jenis usaha memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola utangnya? Bagaimana dia membayar kewajiban-kewajiban terhadap bisnis seperti
utang, seperti membayar biaya operasional bisnis yang dilakukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, seseorang atau sekelompok orang perlu mempertimbangkan dari kelangsungan hidup usaha. Maka ketika memilih jenis usaha apa yang akan dijalankan, maka harus dilihat bagaimana kelangsungan hidup dari usaha yang dipilih. Apakah kelangsungan hidupnya ini dalam hal jenis usaha yang dipilih ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sehingga dapat ditumbuh kembangkan, diperluas, dan juga dapat ditingkatkan terhadap jenis usaha yang dipilih. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan yang nantinya bisa menjadi keputusan bagi suatu kelompok ataupun individu ataupun personal dalam memilih jenis usaha. Nah, dalam memilih jenis usaha ada berbagai macam bentuk jenis usaha. Yang pertama, usaha perseorangan. Nah, namanya usaha perseorangan, usaha apa nih? Namanya perseorangan sudah pasti didirikan secara individu atau personal. Personal yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan bisnis yang dijalankan, terhadap jenis produk ataupun barang yang akan diperdagangkan. Yang kedua, namanya usaha perseorangan dituntut serba bisa. Dalam arti apa serba bisa? Dia harus bisa menjalankan usaha atau bisnisnya dengan baik, baik dalam kemampuan bisnis secara pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Lalu juga namanya usaha perseorangan, dia bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian usahanya dalam pencapaian tujuan, sasaran, produksinya, dan lain sebagainya, ataupun dalam usaha untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas terhadap usaha yang dipilih berupa usaha perseorangan. Namun, usaha perseorangan ini pasti ada nilai plus dan minusnya. Nah, kira-kira apa nih plus dan minus dari usaha perseorangan yang dipilih? Oke, plusnya ketika perusahaannya mengalami suatu keuntungan atau profit, maka keuntungannya akan dinikmati oleh seorang diri karena dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan bisnis yang dijalankan oleh personal atau individu yang menjalankan usaha dengan memilih jenis usaha perseorangan. Keuntungannya dinikmati seorang diri terhadap profit dari kegiatan bisnis yang dilakukan seperti penjualan terhadap suatu produk. Nah, lalu apa lagi plusnya? Ya. Oke, usaha perseorangan pengenaan nilai pajaknya relatif lebih kecil dibandingkan jenis usaha yang bersifat perusahaan atau korporasi, sehingga dia mengeluarkan biaya terhadap pajak yang dikenakan relatif lebih kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Nah, apa lagi kira-kira? Ya, betul. Nah, dapat dengan mudah usaha perseorangan melakukan kontrol penuh terhadap pengendalian jenis usaha perseorangan karena keputusannya hanya dipegang oleh satu orang dalam hal apa? Dalam upaya untuk melakukan produksi, pemasaran, keuangan, pengolahan SDM. Keputusannya hanya dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab dalam mengendalikan jenis usaha perseorangan. Nah, lalu apa lagi nih? Oke, betul. Nah, karena usaha ini didirikan seorang, berarti lebih fleksibel dalam hal apa? Dalam hal mengembangkan usahanya. Dia lebih mudah untuk menetapkan tujuan, sasaran, merumuskan strategi, melakukan upaya dalam pengendalian relatif lebih mudah karena dia melakukan upaya atau usaha perseorangan melakukan kontrol seorang diri. Berarti lebih fleksibel dalam melakukan
mengembangkan usaha atau memperluas usaha perseorangan. Namun ada negatifnya nih, kira-kira apa kekurangan atau kelemahan dari usaha perseorangan? Oke, bisa kekurangan terhadap modal. Nah, modalnya terbatas. Kenapa? Karena modalnya tersebut hanya mengandalkan dari usaha personal, di mana keseluruhan kekayaan pribadi yang dimiliki oleh personal atau individu, dia yang menjadi tanggung jawab terhadap modal yang digunakan untuk membuka jenis usaha perseorangan. Nah, sehingga memiliki keterbatasan terhadap modal yang akan digunakan dalam hal membangun usaha yang bersifat perseorangan. Ya, apa kekurangannya lagi nih kira-kira? Tanggung jawab tidak terbatas. Oke. Nah, usaha perseorangan tanggung jawabnya sangat luas, meliputi keseluruhan fungsi bisnis dalam usaha. Dia harus bisa melakukan pemasaran dengan baik, melakukan produksi, inovasi dilakukan sendiri, pengembangan produk dilakukan sendiri, lalu usaha-usaha dalam hal untuk mengelola keuangan juga dilakukan sendiri. Tanggung jawabnya sangat luas dalam hal usaha perseorangan. Nah, dalam kenyataan namanya manusia atau secara personal pasti ada kekurangannya dalam menjalankan usaha. Tidak mungkin dia menguasai keseluruhan terhadap fungsi bisnis secara tepat, pasti ada kekurangan. Nah, karena tanggung jawabnya tidak terbatas, berarti tingkat risikonya jauh lebih besar. Kalau usaha perseorangan salah dalam mengambil keputusan, kerugiannya dia harus tanggung sendiri. Nah, ini dia. Nah, apalagi ini kira-kira? Beban kerja lebih berat berapa? Oke. Nah, selanjutnya beban dalam menjalankan usaha lebih berat. Kenapa? Karena usaha perseorangan dia harus memikirkan pada saat ini bagaimana mengelola usaha dengan baik, mencapai keuntungan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas. Di samping itu bebannya juga akan semakin berat karena dia mengelola seorang diri. Berarti dia harus memikirkan bagaimana masa depan usaha perseorangan saya untuk dikembangkan, ditingkatkan, mengalami perluasan dan kemajuan. Dia harus bisa memikirkan seorang diri. Nah, oleh sebab itu beban tugasnya dalam hal menjalankan usaha dan mengelola usaha serta mengembangkan akan menjadi lebih berat karena dipegang atau dia bertanggung jawab terhadap usaha tersebut. Nah, apalagi kira-kira? Ya. Oke. Nah, kekurangannya adanya keterbatasan dalam hal manajemen. Seperti misalnya contoh, namanya usaha perseorangan, ketika dia mengalami kendala, keterbatasan, hambatan dalam manajemen, baik dalam bidang fungsi bisnis pemasaran, entah itu dalam pengelolaan keuangan atau finance-nya, entah itu dalam produksi atau dalam pengelolaan sumber daya manusia, maka dia menghadapi keterbatasan dalam hal manajemen. Seperti dalam hal bisa saja keterbatasan terhadap pengetahuan, keterampilan, informasi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika salah dalam mengambil keputusan mengenai manajemen, maka dia harus bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan manajemen dalam penguasaan fungsi bisnis. Nah, selanjutnya, tingkat risiko ditanggung sendiri. Artinya apa? Ketika usaha
perseorangan salah dalam hal mengelola, mengambil keputusan, melakukan pengendalian, maka kesalahan-kesalahan tersebut akan ditanggung sendiri. Termasuk misalnya kesalahan dalam merumuskan strategi untuk mengembangkan usaha perseorangan, maka kesalahan tersebut akan dilimpahkan oleh dirinya sendiri terhadap kerugian-kerugian, baik kerugian terhadap manajemen, kerugian terhadap pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa terakhir sulit apa nih? Nah, sulit mendapatkan penambahan. Nah, iya, modal dan tenaga kerja yang ahli. Nah, karena usaha perseorangan dia masih memiliki keterbatasan modal, dia tidak mampu merekrut tenaga kerja yang ahli, yang profesional, yang menguasai bidang manajemen, yang mau digaji rendah. Biasanya orang yang profesional memiliki pengalaman, track record yang baik dalam bisnis, pasti menginginkan dia digaji dengan besar. Nah, oleh sebab itu akan terkendala untuk bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang terbaik, karena biasanya usaha perseorangan masih memiliki keterbatasan terhadap anggaran. Dan juga sulit untuk mendapatkan modal. Artinya, ketika dia ingin mengajukan pinjaman ke bank, dia harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kepercayaan atau trust. Nah, ini yang menjadi kendala dalam hal penambahan modal atau biaya untuk usaha perseorangan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, kalau tidak ada, nah, ada jenis usaha firma. Nah, coba apa itu firma? Oke, usaha yang memiliki 2 orang atau lebih, sedikit kurangnya yaitu apa? Dengan mendirikan usaha tersebut dengan kesepakatan bersama, dengan mendirikan nama usaha bersama. Misalnya, saya ingin mendirikan firma 4 orang. Nah, ketika mendirikan firma 4 orang harus ada kesepakatan apa nih nama firmanya, jenis usaha yang kita pilih sebagai firma. Oh, bagaimana firma ini kita majukan firma Berkah dan Sejahtera. Setuju juga 4 orang ini sebagai pendiri. Kalau mereka sudah setuju, berarti mereka menggunakan kesepakatan atas nama usaha bersama. Nah, tentu namanya jenis usaha tidak ada yang dominan, pasti ada plus dan minusnya atau kekurangan dan kelebihannya. Nah, kita akan bahas plusnya dulu firma. Apa ini? Plusnya firma, kelebihan firma. Modalnya? Oke. Plusnya itu penambahan modal relatif dapat dilakukan. Kenapa? Karena jenis usahanya itu dilakukan bersama, didirikan 2 orang, 3 orang, 4 orang atau lebih. Berarti masing-masing orang yang bergabung dalam firma sebagai pendiri usaha, mereka bisa memberikan penambahan modal dengan misalnya melibatkan kekayaan atau harta pribadi, misalnya tabungan dan lain sebagainya yang digunakan dalam pendirian usaha firma. Nah, sehingga pendirian usaha firma ini bisa mendapatkan kekuatan modal yang jauh lebih besar dibandingkan usaha perseorangan. Nah, lalu apa lagi plusnya? Oke, betul. Betul sekali. Nah, karena usaha firma itu usaha bersama, berarti pengelolaan usahanya menjadi lebih baik dalam manajemen. Misalnya didirikan oleh 4 orang,
empat orang ini bisa berbagi peran. Kamu yang menguasai manajemen, kelola yang manajemen pemasarannya. Kamu yang menguasai keuangan, tolong kelola keuangannya beserta nilai aset, utang-utang dan lain sebagainya. Kamu yang memiliki kemampuan dalam pemasaran, kelola yang pemasarannya, baik dalam promosi, baik dalam kepuasan pelanggan, menciptakan loyalitas konsumen dan lain sebagainya. Kamu dalam SDM bertanggung jawab ya terhadap karyawan, bagaimana karyawan kita supaya terakhir ahli menguasai bidang pekerjaan dan bisnis yang kita lakukan. Nah, berarti manajemen lebih efektif karena bisa berbagi tugas, kewenangan dan tanggung jawab. Nah, apa lagi nih? Ya, oke. Ya langsung saja di bawahnya. Lagi apa tadi? Yang tadi tunjuk tangan. Bentar ya. Bisa lebih baik dalam hal? Dalam keputusan. Oke. Ya, silakan. Betul. Ya. Ya. Ya boleh diulang apa tadi lupa? Maaf. Oke, yang pertama betul bisa lebih baik dalam keputusan, artinya ketika ada satu orang ingin mengambil keputusan dalam jenis usaha firman, maka pendiri-pendiri yang lain bisa memberikan saran, masukan, kritik. Nah, sehingga keputusan yang diambil di dalam usaha firman akan jauh lebih baik karena diberikan saran, kritik, masukan bukan hanya dari pemikiran seorang diri, tapi dari anggota pendiri-pendiri yang lain yang ikut bergabung dalam usaha firman, sehingga keputusannya menjadi lebih baik atau lebih lengkap atau komprehensif, di mana para pendirinya bisa memberikan tadi masukan, saran, kritik, penambahan terhadap usulan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apabila terjadi kerugian dalam menjalankan usaha, misalnya mengalami tahun ini tidak mengalami keuntungan yang ditargetkan, maka kerugian-kerugian secara finansial itu dapat ditanggung secara bersama. Misalnya contoh, pendiriannya ada 4 orang dalam mendirikan firman. Berarti kalau ada kerugian, berarti ditanggung bersama oleh 4 orang tersebut. Nah, selanjutnya lebih fleksibel, artinya dalam mengelola menjadi lebih baik karena dalam hal mengelola usaha firman, maka pendirinya itu bisa berkoordinasi, berkomunikasi, berbagi tugas dan peran yang dijalankan. Untuk apa? Melakukan pengendalian, melakukan perencanaan usaha, menetapkan tujuan, sasaran, dan lain sebagainya. Nah, namanya usaha pasti ada kekurangannya. Apa kelemahan atau kekurangan dari firman? Oke, konflik, betul. Oke, betul. Tidak ada pemisahan, Pak. Nah, tunggu ya, sabar terus dulu. Tanggung jawab besar, ya lanjut. Tidak ada pemisahan, Pak. Oke, betul. Sulit mengambil keputusan dengan cepat. Ya, satu lagi apa tadi? Pengambilan keputusan. Nggak bisa cepat-cepat. Oke. Keputusannya harus musyawarah dulu. Nah, firman itu tanggung jawabnya besar. Kenapa? Karena kesalahan satu orang pendiri saja itu ditanggung bersama. Sehingga dalam pendirian usaha firman, mereka harus melibatkan harta pribadi untuk menanggung kesalahan terhadap satu orang pendiri usaha. Misalnya contoh, kita
ada misalnya saya melakukan firma dengan ketua kelas, tiba-tiba ketua kelas salah mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan, maka kerugiannya harus ditanggung secara bersama. Jangan saya menyalahkan ke ketua kelas saja dalam pendirian usaha firma. Kesalahan dalam hal keputusan pengelolaan manajemen itu ditanggung bersama. Nah, yang kedua, namanya firma itu tidak ada pemisahan antara harta usaha dengan harta pribadi. Ketika terjadi kerugian-kerugian dalam menjalankan usaha bersama, bisa melibatkan harta pribadi untuk menanggung usaha firma atas kerugian yang terjadi. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan relatif lebih lemah. Karena kenapa? Karena di dalam pendirian usaha firma, nah, setiap keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Dimintai pendapat, masukan, saran, kritik. Adakah penambahan dari anggota-anggota pendiri yang lain di dalam hal keputusan untuk usaha yang dikelola berupa jenis firma? Nah, selain itu ada jenis usaha bersifat CV. Nah, Commendator Vennostrap. Nah, apa itu Commendator Vennostrap? Coba cari siapa yang duluan ketemu, silakan ungkapkan, dapat poin. Oke, betul. Nah, CV itu Commendator Vennostrap itu jenis usaha yang dibangun secara bersama-sama, di mana nanti jenis usaha tersebut misalnya ketua kelas membuka CV. Nah, tiba-tiba ditawarkan, saya Pak mau bergabung Pak, boleh. Nah, nanti pendirinya bisa menawarkan mau jadi pendiri aktif atau pendiri pasif. Boleh dikatakan CV aktif dan CV pasif. Nah, bedanya apa? Kalau pasif itu, saya pasif aja deh milih, maka saya akan menyatakan modal berdasarkan kesepakatan. Pendirinya 4 orang, berapa nih modal yang kita setorkan untuk nantinya digunakan dalam pendirian usaha CV. Dimana kalau pasif itu saya nggak ikut campur dalam pengelolaan manajemen, yang tahunya pembagian keuntungannya berapa nih nanti terhadap nilai profitnya. Nah, sehingga saya hanya menerima keuntungan dari pendirian usaha CV. Saya tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan usahanya, baik dalam bidang bisnis atau fungsi bisnis pemasaran, keuangan, SDM, produksi. Saya tidak bertanggung jawab. Nah, yang saya hanya terima adalah keuntungan yang diperoleh. Nah, kalau aktif ini apa? Dia terlibat penuh. Keuntungan dia dapat, tetapi ikut terlibat dalam pengelolaan usaha, seperti terlibat dalam pengendalian, terlibat dalam hal keputusan, terlibat dalam hal manajemennya, dan lain sebagainya. Nah, namanya CV pasti ada nilai kelebihan dan kekurangan. Kita bahas dulu kelebihan CV. Apa ini kelebihan CV? Oke, betul. Modal relatif lebih besar. Karena kenapa? Tadi didirikan oleh lebih dari 1 orang. Namanya lebih dari 1 orang, berarti masing-masing anggota dalam pendirian usaha CV mereka bisa menyetorkan modal tersebut untuk mendirikan usaha. Berarti modal tersebut bisa jauh lebih besar dibandingkan usaha perseorangan. Nah, apalagi kelebihan CV ya? Nah, coba lagi satu. lebih fleksibel. Ah, ini? Oh, udah ya, udah apa-apa, dua-duanya sama.
usaha CV, mereka bisa berbagi tugas, kewenangan, tanggung jawab, sehingga dalam hal pelaksanaan usaha tersebut menjadi lebih baik karena mereka akan memegang penguasaan terhadap bidang masing-masing. Nah, sehingga relatif lebih mudah untuk memajukan usahanya dalam jenis usaha yang dipilih berupa CV. Nah, begitu juga terhadap pengolahan manajemen berperan lebih baik karena kenapa? Masing-masing anggota, misalnya pendiriannya 4 orang atau lebih, mereka bisa berbagi peran, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk membantu dalam mengembangkan usaha CV untuk mencapai tujuan, sasaran, memperluas usaha, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kelangsungan usaha CV menjadi lebih baik karena kenapa? Tadi tingkat kerugian akibat kesalahan terhadap satu orang pendiri usaha CV mereka akan menanggung secara bersama-sama sehingga menjadi lebih baik dalam hal kelangsungan hidup usahanya apabila terjadi kerugian dalam menjalankan usaha CV. Nah, selain kelebihan punya kekurangan, namanya jenis usaha yang dipilih pasti tidak ada yang sempurna, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kira-kira kekurangan firma apa nih? Ya, apa lagi? Ya. Daya saing terbatas. Daya saing terbatas. Lalu apa lagi? Kerugian ditanggung bersama. Oke, kerugian ditanggung bersama. Lalu apa lagi? Modal sulit ditarik. Oke, betul. Lalu ada lagi? Ya. Oke. Ada lagi? Iya, betul sekali. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, CV itu modalnya sulit ditarik. Kenapa? Karena ada perjanjian yang mengikat. Apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh satu orang pendiri saja, mereka harus siap-siap menanggung resiko dalam menjalankan usaha sesuai dengan perjanjian, sehingga modalnya sulit ditarik. Seperti misalnya, kalau rugi tiba-tiba harusnya minta tolong, saya modalnya tarik, saya nggak mau rugi, apa jadinya keuntungan nggak bisa ditarik dengan begitu saja, sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan atau dokumen yang disepakati berdasarkan pengesahan dari tanda tangan bersama dalam pendirian usaha. Misalnya contoh 4 orang. Nah, kalau satu orang tidak setuju modalnya ditarik, tidak bisa. Itu harus ada kesepakatan bersama. Nah, lalu apa lagi ini? Kemudian ditanggung bersama, betul. Misalnya saya mempercayakan nih, Abiu untuk mengelola keuangan, ternyata salah dalam mengelola aset, maka nggak boleh blunder, marah. Oh, gimana sih mengelola aset nggak becus lu? Nggak boleh marah. Kenapa? Karena kesalahan satu orang harus ditanggung bersama, masing-masing harus menutupi kerugian dalam menjalankan usaha yang berjenis usaha bersifat CV. Nah, lalu apa lagi? Nah, keterbatasan kredibilitas. Karena kenapa? Usaha CV itu belum berbadan hukum, masih didaftarkan di notaris, sehingga kepercayaannya masih sulit untuk dipercaya oleh bank. Apabila ingin melakukan pinjaman di bank, berarti secara administrasi akan lebih sulit dibandingkan dengan
perusahaan atau PT, karena badan usaha tersebut belum berbadan hukum, tetapi diakui keberadaannya disahkan oleh pengesahan melalui notaris. Nah, lalu apa lagi? Tidak ada pemisahan harta pribadi. Nah, artinya kalau CV itu misalnya mengalami kerugian sampai miliaran atau ratusan juta, ya sudah ditanggung bersama dengan melibatkan harta pribadi, termasuk menguras tabungan, mungkin bisa menjual tanah, menjual aset pribadi untuk menanggung usaha bersama dalam bentuk CV. Nah, bagaimana dengan PT? Nah, perusahaan terbatas seperti apa tuh? Perusahaan terbatas. Silakan kalian cari siapa yang nemu duluan. Ya, dapat poin tambahan ya. Oke, perusahaan terbatas ini memiliki keunggulan yang lebih baik, yaitu apa? Adanya pemisahan harta pribadi. Ketika mendirikan PT, nah, sudah menyiapkan dokumennya berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka masing-masing pendiri, nah dalam perusahaan terbatas itu mereka memisahkan hartanya, seperti berapa banyak harta yang disetorkan untuk pendirian PT, dan ini tidak dimasukkan atau tidak ada tanggung jawab terhadap harta pribadi. Apabila terjadi kerugian dalam perusahaan terbatas, hanya berdasarkan nilai kekayaan dari modal yang telah disetorkan. Nah, ini dia. Di mana PT tersebut dalam pendiriannya kalian bisa cari ada PT tertutup dan PT terbuka. Nah, apa bedanya PT tertutup dan terbuka? Seperti misalnya terbuka, kalau PT swasta misalnya perusahaan rokok, gudang, garam, internasional. Biasanya kalau terbuka ada belakangnya TBK. Nah, apa cirinya? Ya. Dia bisa jual saham perusahaannya. Oke, bisa menjual saham milik perusahaannya dengan mendaftarkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, silakan. Oh, sama juga, nggak apa-apa, nanti dapat poin itu. Nah, apalagi nih? Kalau tertutup, apa nih tertutup? Dia tidak menjual saham. Oke, tidak menjual sahamnya. Hanya kepemilikan sahamnya dikuasai oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu maksudnya apa? Saya sebagai pendiri hanya mengajak saudaranya, temannya, rekan bisnisnya, koleganya, dan lain sebagainya. Saya tidak melibatkan yang lain. Nah, coba nih yang belum. Coba cari dalam hal PT terbuka. Nanti dalam PT terbuka ada yang bersifat nantinya bisa memiliki saham yang bersifat common stock dan saham istimewa atau preferred stock. Ini saham umum dan saham khusus. Nah, coba cari, silakan apa bedanya. Nah, saham terbuka dulu aja, saham umum. Nah, dulu ini, nanti ada saham khususnya. Kembali. Yang biasa apa? Misalnya contoh Bank Mandiri mengumumkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, setiap masyarakat yang ingin membeli saham Bank Mandiri boleh per lembar dihargai pada saat itu pertama kali launching 850 perak, tapi harus 3.000 atau paling tidak 5.000 lembar paling sedikit. Nah, berarti apa? Nah, saya sudah kasih dulunya tuh. Ya. Bukan tidak tetap apa nih? Saham biasa hanya mendapatkan keuntungan. Nah, jangan lupa keuntungan.
Nah, saat biasa itu masyarakat tidak diberikan hak untuk mengelola usaha, dimintai pendapat, saran, masukan, terlibat dalam keputusan, evaluasi, rapat tahunan perusahaan. Dia tidak boleh dihibahkan, hanya dibagikan keuntungan dari besarnya nilai saham yang dibeli. Dan tandai. Oke, silakan kalau saham khusus istimewa. Jenis saham yang memiliki karakteristik tertentu dananya dapat dimiliki oleh kelompok tertentu. Tidak seperti di saham biasa yang bisa dimiliki siapa saja. Contohnya ada saham seri A di warna. Oke. Nah, seperti saham khusus atau istimewa, berarti saya hanya menawarkan ke orang-orang yang terbatas, boleh teman, kolega, rekan bisnis, saudara, dan lain sebagainya. Saya menawarkan, mau nggak bergabung di perusahaan saya? Kalau mau, yuk. Nanti namanya saya daftarkan di pendirian usaha PT, perusahaan terbatas. Tapi mau nggak modalnya 3M atau 5M misalnya dalam pendirian usaha, karena perlu mendirikan pabrik nih, modalnya besar. Nah, ketika mau terlibat, boleh nih. Nah, maka saya akan masukkan nama tersebut di dokumen, sehingga nantinya ketika diajak nih sebagai pendiri daripada PT, berarti punya kewenangan untuk apa? Menentukan tujuan, ikut mengambil keputusan, lalu menentukan strategi perusahaan, ikut juga terlibat dalam mengambil keputusan berupa kebijakan, aturan, regulasi, dan juga menentukan arah dan masa depan bagi pengembangan perusahaan terbatas. Nah, namanya PT, nah kalian cari sama pasti ada plus minusnya. Nah, kita cari dulu kelebihan. Nah, coba kalian cari siapa yang didapat akan mendapatkan poin apa kelebihan atau nilai plus dari pendirian PT. Ya, silakan. Nanti saya putar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, satu sini dulu ya. Semua Pak. Nanti dia kasih terus. Ya. Nah, satu aja. Oke, adanya perlindungan, proteksi, atau boleh dikatakan pemisahan. Adanya pemisahan nilai harta pendirian. Artinya apa? Artinya kalau masing-masing sudah sepakat 5 miliar, misalnya 5 orang dia mendirikan perusahaan terbatas, maka kerugian-kerugian hanya sebatas modal yang disetorkan. Kalau modal disetorkan 5 miliar, ya sudah 5 miliar yang harus ditanggung terhadap risikonya. Oke, lanjut siapa lagi? Ya, satu aja. Habis itu di belakang atau muter seksi. Oke, mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Kenapa? Karena perusahaan terbatas sudah berbadan hukum, di mana kalau terjadi permasalahan, sengketa, konflik, nah mereka bisa mendapatkan perlindungan dalam kepastian hukum yang jauh lebih baik. Oke, saya tulis dulu. Nah, selain itu namanya berbadan hukum, kenapa? Karena dia sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, sehingga sudah didaftarkan, sehingga mereka memiliki atau jenis usaha PT ini memiliki perlindungan hukum yang lebih baik. Oke, silakan. Oke, sebentar saya tulis dulu. Nah, betul daya tarik karyawan lebih tinggi. Biasanya karyawan-karyawan yang sudah memiliki pengalaman, profesionalisme yang jauh lebih baik, mereka lebih suka untuk melamar pekerjaan di perusahaan terbatas
kesejahteraan jauh lebih baik dibandingkan usaha firma, usaha perseorangan maupun usaha sipil. Nah, sehingga mereka bisa membayar karyawan dengan kesejahteraan yang jauh lebih layak. Nah, betul. Nah, coba lagi tadi ini ya. Oke. Oke. Nah, potensi pengembangan usahanya jauh lebih baik karena apa? Karena mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dibandingkan jenis usaha perseorangan, firma, dan sipil karena perusahaan ini sudah berbadan hukum sehingga tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi. Nah, sehingga hal ini akan memudahkan dalam melakukan pengembangan usaha lebih baik seperti mendapatkan pinjaman dari perbankan. Nah, biasanya mendapatkan pinjaman dari perbankan, usaha perseorangan ini mendapatkan kepercayaan jauh lebih tinggi oleh lembaga-lembaga keuangan yang bersifat formal seperti bank. Nah, lalu lagi memasuki dunia bisnis internasional atau global, perusahaan terbatas akan mendapatkan upaya yang jauh lebih baik. Karena kenapa? Karena sudah diakui keberadaannya oleh negara dalam hal sudah masuk ke dalam berita acara pengadilan Vision Plus sudah diakui oleh apa? Nah, sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke, siapa lagi di deretan sini? Sudah semua? Oke, berarti saya di deretan sini. Ya. Oke, karena usaha perseorangan berarti apa? Pendiriannya menjadi lebih profesional karena masing-masing anggota sudah diatur dalam hal hak dan kewajibannya. Nah, sehingga memudahkan dalam mengelola perusahaan yang jauh lebih profesional. Oke. Nah, saya tulis dulu kelebihannya. Apalagi? Silakan. Mudah menarik tenaga kerja profesional. Oke, sudah, nggak apa-apa. Ada lagi? Menggalang modal lebih besar. Oke, bisa menggalang modal lebih besar. Karena kenapa? Karena kalau perusahaannya lebih baik, kinerjanya semakin meningkat, lalu dipercaya, lalu modalnya semakin besar, biasanya akan lebih mudah dalam memasuki bursa efek di Indonesia, sehingga bisa mendapatkan pendanaan yang lebih baik lagi selain mendapatkan pinjaman dari bank. Nah, selain itu pasti namanya usaha selain ada kelebihan pasti ada kekurangan. Oke, kita akan bahas apa kekurangan dari perusahaan perbankan. Saya Pak. Nah, coba. Dari mana dulu nih? Oh iya, dari sini dulu. Nah, nanti jangan lupa kertasnya dikasih yang putar. Ya. Oke, kepatuhan dan regulasi. Sabar ya. Ya, nanti di sini, baru ke sini, baru ke sini. Ya, tenang, sabar. Nah, regulasi yang lebih bagus karena kenapa? Karena tadi keberadaannya sudah diakui secara hukum, berarti dia memiliki perlindungan yang jauh lebih baik. Namun harus mengikuti ketentuan dan kepatuhan berdasarkan pendirian usaha PT atau perusahaan terbatas. Ya, lanjut. Pilihan lebih rumit dan mahal. Nah, itu kekurangannya. Oh ya, pilihannya betul, jauh lebih rumit. Betul, pendiriannya jauh lebih rumit karena kenapa? Harus
mengikuti ketentuan-ketentuan secara hukum, seperti adanya dokumen yang harus disetorkan seperti akte pendirian, lalu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga siapa yang menjadi direktur utama, lalu pembagian tugasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Betul. Nah, silakan di sini ya. Oke, saya tulis. Nah, karena sudah berbadan hukum, berarti ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, seperti pengenaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan jenis usaha perseorangan ataupun firma ataupun CV. Ya, udah. Belum. Ya, sama. Ada di sini. Berarti apa? Nah, konfliknya jauh lebih besar atau bagaimana? Oke, kekurangannya bisa terjadi konflik yang jauh lebih besar. Nah, dalam hal ketika usahanya sudah besar, sudah berkembang, biasanya ada mulai konflik tuh, riak-riak terhadap permasalahan dalam pengembangan usaha akan menjadi lebih besar. Nah, sehingga ini bisa memicu terjadinya upaya pengunduran dalam menjalankan usaha PT. Oke, silakan. Sini udah habis ya? Oh belum. Tidak. Ada lagi? Hah? Oh, udah. Oke. Ya ini kan sih ya. Sini bersama. Itu Pak, struktur organisasi yang kompleks. Betul. Buat. Nah, biasanya struktur organisasinya kompleks. Kenapa? Karena adanya pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab secara profesionalisme. Berarti harus diatur nih supaya masing-masing bisa berjalan dengan efektif dalam menjalankan tugas, peran, tanggung jawab, dan melakukan koordinasi dan komunikasi. Nah, sehingga struktur organisasinya jauh menjadi lebih rumit dibandingkan dengan firma, CV, atau usaha perseorangan. Oke, ya silakan dari sini. Nah, sini udah. Ada lagi? Oh, apa? Keputusannya kurang fleksibel pada memegang. Betul. Kalau perusahaan terbatas, keputusannya kurang fleksibel karena harus dirapatkan seperti rapat tahunan, harus diundang keseluruhan direktur, wakil direktur, sekretarisnya, bendaharanya, dan dewan-dewan direksinya. Mereka harus mencapai kesepakatan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam pengambilan keputusan. Oke ya, saya sini. Oke, betul, administrasinya lebih kompleks karena harus menguraikan pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab serta pembagian nilai harta terpisah antara harta pribadi dengan harta yang disetorkan dalam pendirian PT. Ya, betul, proses pembubarannya jauh lebih rumit karena sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Pengadilan Negeri di Indonesia, berarti harus melalui jalan tempuh hukum yang dimana kalau jalan tempuh hukum prosesnya akan lebih lama dibandingkan pembubaran firma, usaha perseorangan maupun CV. Oke, silakan. Oke, betul. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Karena kenapa? Karena tadi bisa merekrut orang-orang dari luar. Seperti misalnya mengundang orang lain untuk duduk bersama di dewan direksi sehingga nantinya bisa kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Nah, biasanya kalau ada dewan direksi yang dewan direksi atau anggota bisa saja membocorkan kerahasiaan perusahaan. Ya, ada lagi di sini. Sulit kalau kepemilikan kalau PT, karena PT itu sudah diatur secara hukum. Nah, kalau pindah kepemilikan, kalau firma jauh lebih mudah. Oke, pengawasan jauh lebih ketat karena
dalam pendirian usaha perusahaan terbatas, apalagi perusahaan yang sudah terbuka, maka harus dikontrol, diawasi oleh pihak eksternal seperti akuntan publik. Nah, supaya menilai benar nggak sih bahwa perusahaan tersebut telah melakukan pengelolaan usahanya secara bertanggung jawab, di mana setiap tahunnya, nah laporan keuangannya wajib dipublikasikan secara umum, baik di surat kabar, di internet atau web yang dimiliki perusahaan. Nah ini menjawab juga nggak? Oke, siapa lagi di sini? Nggak ada? Nah, saya kira ada di sini. Oh, udah. Oke. Ada? Ada? Ya. Hah? Oke, pendirian PT itu dibatasi dengan jumlah anggota pendiri dan juga tanggung jawab yang perlu dilaksanakan. Betul. Ya. Kenapa? Oke, kalau PT-nya masih PT tertutup, betul. Nah, lebih tingkat kepercayaannya lebih sulit dibandingkan dengan PT terbuka, sehingga mendapatkan pendanaan jauh lebih sulit kalau untuk PT tertutup. Oke, potensi konflik pemegang saham akan tinggi karena melibatkan beberapa orang untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya ada kepentingan pribadi yang bisa masuk dalam hal pengelolaan usaha PT atau perseroan terbatas atau perusahaan terbatas. Nah, selain PT tertutup dan terbuka, ada jenis usaha pendirian yang dikelola oleh negara. Silakan kalian cari apa itu BUMN. Ya. Pengertiannya adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh negara, bisa negara sebagian besar atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oke, betul. Nah, namanya BUMN di mana pendiriannya dominan dilakukan oleh negara. Modal yang terbesar itu negara. Nah, di mana tujuannya untuk mencapai keuntungan, di mana keuntungannya digunakan untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan. Nah, inilah BUMN. Nah, biasanya BUMN itu ada ciri khasnya. Nah, biasanya PT, ini nama perusahaan. Nah, apa ciri khasnya? Nah, yang bisa dapat poin ini. Misalnya contoh Pertamina atau misalnya PT Bank Mandiri. Nah, ada ciri khasnya dalam pendirian atau nama usahanya. Apa? TBK? Bukan, kalau TBK swasta tadi. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya bisa ditaruh di depan sini atau di belakang dari nama usaha. Ada? Biar siapa yang bisa mendapat poin keaktifan ya. Oke, betul, ditambahkan dengan nama Perseroan. Nah, ini dia. Misalnya PT Pertamina bisa digunakan nama dalam kurung Perseroan, atau di depan bisa Perseroan, nah, koma PT Bank Mandiri. Nah, ada jenis usaha yang tujuannya didirikan pemerintah bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi memberikan pelayanan kepada publik supaya masyarakat itu dibantu. Nah, dalam memberikan pelayanan publik, apa nama jenis usahanya? Misalnya contoh pemerintah mendirikan perumahan. Nah, untuk membantu dalam pelayanan publik berupa penyediaan perumahan secara dengan dana yang kredit yang rendah. Misalnya flat selama 20 tahun, sebulan cuma 1 juta misalnya. Apa nama jenis usahanya, yuk?
Betul, salah satu PKI, tapi ada depannya ada ciri khasnya bersama. Bukan. Misalnya contoh PT bisa di belakang nama atau di depan titik-titik KAI. Itu nama desain sama PT titik-titik misalnya Perumahan Nasional. Nah, apa ciri khasnya? Bisa ditaruh di depan nama usaha yang didirikan pemerintah atau di belakang. Oke, nggak ada? Berarti saya jawab nih. Yaitu dinamakan perusahaan jawatan nasional. Nah, bisa di depan atau di belakang. Perusahaan jawatan nasional. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada jenis usaha yang didirikan tujuan utamanya tidak mencari keuntungan atau bersifat non-profit. Nah, contohnya bisa didirikan pihak swasta atau pemerintah yang dinamakan yayasan. Nah, coba cari apa pengertian dan ciri daripada yayasan. Siapa yang dapat dua? Belum, bukan. Ya. Betul. Jadi sebadan usaha ini yang didirikan tujuan utamanya untuk memberikan pelayanan sosial dalam bidang-bidang kemanusiaan, di mana modal disetokannya itu untuk memberikan pelayanan. Kalaupun ada kegiatan bisnis seperti menjual kaos, merchandise dan lain-lain, itu keuntungannya akan dialokasikan terhadap kegiatan kemanusiaan. Ya. Iya, kekayaannya terpisah. Boleh. Nah, kalau CSR tidak. Kalau CSR itu tujuan utamanya kan mencari keuntungan. Keuntungan udah dapat, nanti dialokasikan keuntungan tersebut untuk kegiatan kemanusiaan atau kegiatan misalnya lingkungan. Nah, kalau CSR beda, tujuan utamanya kemanusiaan dulu. Nah, nanti kalau ada kekurangan dalam pendanaan operasional, nah baru dia mencari sumbangan. Contoh kayak Palang Merah Indonesia, pernah waktu kalian sekolah kan suka dulu satu robekan dihargai ada 200, ada 500, ada 1000 per lembar. Kenapa PMI melakukan itu? Untuk mendapatkan penambahan modal atau pendanaan biaya operasional terhadap kebutuhan kemanusiaan berupa donor darah. Lalu ada koperasi. Nah, kalian cari apa itu koperasi? Siapa yang dapat? Ya, silakan. Oke, yaitu tujuan utamanya non-profit di mana merekrut anggota tujuannya menciptakan kesejahteraan dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. Nah, di mana koperasi itu berlandaskan terhadap nilai azas kekeluargaan. Nah, kalian cari apa itu azas kekeluargaan dalam koperasi. Siapa yang menemukan? Ya. Betul, berdasarkan azas kekeluargaan saling membantu, gotong royong, lalu ketika ada permasalahan ditanggung bersama, lalu menganggap bahwa para anggota koperasi seperti keluarga sendiri. Nah, selain itu juga koperasi sering juga disebut sebagai soko guru ekonomi masyarakat. Nah, coba apa itu soko guru ekonomi dalam masyarakat?
Ya, silakan. Hidup dalam masyarakat, koperasi merupakan pilar utama atau penopang perekonomian nasional di Indonesia. Oke, betul. Sebagai sokong guru karena sebagai model tiang penopang dalam pergerakan nilai perekonomian masyarakat supaya masyarakat bisa juga sejahtera, produktif. Nah, ikut di dalam upaya untuk meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi di masyarakat berupa berbagai sektor-sektor usaha dalam pendirian koperasi. Nah, dalam pendirian koperasi nanti ada cari siapa yang menemukan ada nanti dalam pendirian koperasi istilah simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Nah, siapa yang sudah dapat satu-satu aja masing-masing 3 orang. Simpanan pokok dalam pendirian koperasi untuk merekrut anggota, nanti untuk mendapatkan penambahan modal, koperasi bisa melakukan selain menjalankan jenis usaha, ada simpanan pokok dari para anggota, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Ya. Oh betul. Kalau misalnya masyarakat anggota masyarakat tertarik untuk menjadi anggota koperasi, berarti dia wajib menyetorkan simpanan pokok untuk pertama kali menjadi anggota. Selain itu tidak ada bentuk iuran yang lain. Nah, cukup disetorkan 1 kali pada saat dia mendaftarkan menjadi anggota koperasi. Ya, siapa lagi? Oke. Oke, nah simpanan wajib itu biasanya dikenakan berdasarkan periode waktu, ada yang per 3 bulan, per 1 bulan, atau per semester. Nah, ini dikenakan berdasarkan nanti dari pendirian koperasi. Berapa tuh simpanan untuk simpanan wajibnya setiap periode waktu, ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sekali. Nah, ini akan dikenakan. Ya, lanjut. Oke, jadi ada simpanan sukarela yang diberikan nanti tidak ada bentuk nilai batas minimalnya. Nah, namanya sukarela diberikan kebebasan oleh para anggotanya untuk bisa memberikan penambahan pendanaan bagi kemajuan koperasi. Nah, dalam pendirian koperasi ini nanti, kalian cari itu ada upaya dalam melakukan pengelolaan koperasi berdasarkan rapat anggota koperasi. Nah, kalian coba cari apa itu fungsi peran rapat anggota koperasi. Nah, tadi itu yang udah dikatakan siapa di sini? Enggak ada. Oke, apa rapat anggota koperasi? Rapat anggota koperasi adalah forum tertinggi dalam koperasi di mana semua anggota punya hak suara yang sama untuk mengambil keputusan penting. Betul. Jadi rapat tahunan, rapat tertinggi yang diadakan oleh koperasi biasanya mengundang seluruh pengurus, ketua, dan juga anggota-anggota koperasi yang aktif untuk mengambil keputusan, memberikan saran, melakukan upaya kontrol, pengendalian, dan juga evaluasi. Nah, itu dirapatkan secara besar oleh koperasi, mengundang seluruh pengurus, ketua pengurus, dan anggota-anggota koperasi yang aktif. Nah, dalam koperasi nanti juga mengenal adanya sistem pembagian usaha, di mana kalau anggota koperasinya aktif, ikut terlibat dalam pengembangan usaha, membeli produk-produk dari koperasi, biasanya berhak mendapatkan keuntungan dari koperasi. Nah, kalian cari apa nama pemberian keuntungan bagi anggota koperasi yang aktif. Nah, siapa yang dapat menemukan dulu? Ya, betul, SHU, sisa hasil usaha. Biasanya, nah setiap tahun keuntungannya ya
Ya, dibuka laporan keuangannya, nanti dibagikan keuntungan tersebut untuk anggota koperasi aktif yang dinamakan betul SHU. Nah, coba berikan contoh 7 jenis koperasi dalam bidang usaha yang ada di masyarakat. Nah, coba siapa tuh 7 atau 10 boleh. Nah, siapa yang duluan satu-satu saja? Nah, apa tuh? Oh, betul, Koperasi Konsumen Indonesia. Ya. Oke, betul, Koperasi Produsen. Ya. Koperasi Sekausen. Koperasi jasa, betul. Koperasi simpan dan pinjam. Betul, Koperasi Simpan Pinjam. Masih sekolah. Oke. Oh, koperasi, nah, serba usaha, betul. Apalagi? Koperasi mah bukan koperasi. Ya, lalu apa lagi? Yang koperasi pegawai, betul. Koperasi di desa. Betul, koperasi di desa yang bergerak dalam pertanian. Lalu apa lagi? Jangan lupa untuk membantu nelayan-nelayan Indonesia tuh supaya nelayan Indonesia bisa bersaing. Nah, lalu diadakan koperasi untuk membantu para nelayan Indonesia apa namanya? Koperasi pertanian. Bukan pertanian. Iya betul, Koperasi Perikanan Indonesia, betul. Lalu membantu nih kalau ada masyarakat yang tertarik dalam bidang transportasi, nah didirikanlah koperasi. Nah, supaya membantu masyarakat, misalnya, Pak, saya mau punya angkot, nah tapi kurang modal terbatas, nah bisa terlibat dalam koperasi. Nanti koperasi membantu dalam pendanaan, memberikan pinjaman usaha untuk mendirikan usaha transportasi berupa angkutan kota. Nah, apa nama koperasinya? Nah, apa nama koperasi? Nah, jasanya apa? Hah? Oke, bisa. Lalu satu lagi? Nah, selain kopi jasa apa lagi? Nah, saya bantu dari T. Iya betul, Koperasi Transportasi Indonesia. Nah, ini dia. Nah, satu lagi pembahasan sebelum saya sarankan kelompok. Nah, kelompok kayaknya udah gelisah nih. Ada jenis usaha yang lain juga dari hasil kerjasama selain firma CV, yaitu tujuannya meningkatkan kemampuan usaha menjadi lebih baik yang dinamakan kartel. Nah, dari itu apa itu kartel? Ya. Perjanjian rahasia. Kerjasama. Perjanjian rahasia. Oke, kerjasama yang diadakan oleh dua perusahaan atau lebih yang bersifat formal untuk meningkatkan kemampuan dalam bisnisnya, seperti menentukan permintaan, penawaran, menentukan harga, pemasaran, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, ini kartel. Nah, coba yang lain coba jenis kartel apa saja? Nah, jenis kartel. Oke, kartel harga semen Indonesia bisa. Lalu apa lagi? Oke, kartel produksi misalnya handphone Indonesia, betul. Betul, kartel kota internet Indonesia. Lalu kombinasi apa? Kalau kombinasi doang kan kombinasi. Oke, lalu jualan ya.
Atau ya sama. Oh boleh. Sindikat apa ya? Saya Pak, untuk kerjasama antar perusahaan atau perusahaan untuk menguasai pasar atau kegiatan ekonomi tertentu biasanya dengan cara lebih terorganisasi. Oke. Kerjasama yang dilakukan oleh dua usaha atau lebih, nah di mana mereka ingin menguasai nilai pasar. Nah di mana nanti dipilih jenis usahanya apa dalam sindikat tersebut. Oke, contohnya, nah ini bisa dikeroyok rame-rame. Iya. Sindikat pinjaman. Oke. Nah nanti kertas itu ya. Nah. Bisa. Betul, sindikat ada dua, sindikat formal sama ilegal, betul. Sindikat ilegal apa tadi? Sindikat misalnya perdagangan senjata api, narkoba. Nah, lalu ada jenis usaha yang lain berdasarkan kerjasama merger. Nah, yaitu menggabungkan dua usaha atau lebih, di mana membentuk nama baru untuk menjalankan usaha. Nah, nanti cari merger yang bersifat horizontal dan vertikal. Nah, siapa yang ketemu? Siapa? Ya, langsung. Apa Pak? Ya. Horizontal. Di sini apa? Betul, horizontal kerjasama di antara dua usaha lebih dengan mendirikan usaha bersama dan nama baru dengan jenis usaha yang sama. Contoh Bank Mandiri, hasil peleburan dari Bank Devisa, Ekspor Impor dan Bank Pembangunan. Nah, dilebur menjadi satu dengan nama baru yaitu Bank Mandiri. Nah, lalu saldo vertikal. Ya, Pak. iya. Apa sih Pak? Coba. Oke, betul. Bergabungnya dua perusahaan atau lebih dalam menjalankan usaha dengan jenis usaha yang berbeda. Contohnya apa ya Pak? Nah, contohnya, Perusahaan manufaktur mobil Pak. oke, Perusahaan motoran. manufaktur mobil ada yang membantu dalam pendanaan, ada yang membantu dalam bahan baku. Nah, beda jenis usahanya. Nah, ada lagi? Apanya Pak? Contohnya yang mana? Tadi kawan. Udah yang lain. Yang lain aja Pak. Ya. Oke, betul. Seperti contoh venture Disney. Nah, itu berbeda. Ada yang bersifat animasinya, ada yang membantu dalam hal pemasarannya, ada yang membantu dalam produksinya. Nah, mereka bisa menjalankan usaha yang berbeda-beda. Bahkan Walt Disney punya juga jenis usaha dari hasil merger yang tidak ada hubungannya dengan film atau animasi. Nah, seperti dia punya usaha yang bergerak di bidang makanan ringan. Iya, betul. Nah, lalu cari coba Ventura, model Ventura. Nah, Ventura Pak. ya, Coba. ya, langsung. Adalah bentuk pendanaan dari investor kepada usaha startup atau usaha baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi tapi juga memiliki resiko besar. Betul, jadi usaha yang dimana usaha tersebut dinilai potensinya akan bertumbuh secara besar. Maka pengusaha atau perusahaan yang modalnya kuat bisa membiayai, membantu investasi. Tapi tingkat risikonya juga ada. Kalau gagal, maka kerugian dalam modal itu harus ditanggung oleh si investor. Nah, ini dia. Lalu terakhir, joint venture. Nah, apa ini?
Ya. Ya lanjut. Ya, jadi usaha yang didirikan antara 2 orang atau lebih, di mana mereka melakukan bentuk kerjasama. Apa disebut joint venture? Oke, betul sekali, PT Indofood. Joint venture antara PT yang memproduksi mie dengan PT Bogasari ini asal. Nah, ini joint venture. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum bisa merokok? Ya, merokok sendiri. Nanti jangan lupa tugas saya kalian cari jenis-jenis strategi aliansi yang lain apa saja. Selain tadi joint venture, sindikat, kartel, ventura, apalagi yang lain. Jelaskan dan uraikan jenis-jenis kemitraan dan jenis strategi usaha bersama. Ya, selain tadi nih yang